Pemenang perang anak baru, Tetsuan sedang ngumpul sama teman-temannya. Dan di sini dia ngajak yang lain buat ikut. Aoji bertanya mau kemana mereka ini, karena Tetsuan malah ngajak ke koridor kelas atas. Gak disangka ternyata Tetsuan berniat menantang orang terkuat di Susuran dan juga di kota Toraushi, yaitu Demon King Hanagi Kuriko. Meski yang lain coba melarang, tapi sepertinya Tetsuan sangat percaya diri sama kekuatannya. Di rooftop, Kuriko enggan menanggapi tantangan dari Tetsuan. Bahkan dia ngomong kalau sepertinya Tetsuan terlalu percaya diri karena merasa belum pernah kalah. Tersinggung karena ucapan Kuriko, bocah kelas 1 itu malah menepis tangan Kuriko sampai-sampai handphonenya terlempar jatuh. Kinji yang terkejut langsung berlari mengambil handphone itu dan coba menenangkan Kuriko. Dia juga bilang ke Tetsuan buat segera minta maaf. Tapi terlambat, Kuriko sudah berubah, masuk ke mode buas. Sebuah pukulan keras diarahkan ke Tetsuan. Meski bisa diblok, tapi badannya terdorong ke belakang beberapa langkah. Tetsuan berniat membalas dengan baku dan punch, tapi tendangan kilat Kuriko masuk ke mukanya tanpa bisa dihindari. Badan besar Tetsuan itu roboh tak sadarkan diri. Tapi itu belum selesai. Saat lepas kendali, Kuriko akan mengajar siapapun yang ada di depannya. Akaji, Kaoji, dan Puding kena hajar semuanya. Bahkan Kinji yang udah kayak dayang-dayangnya pun, karena selalu di samping Kuriko, tetap kena tendang. Sehari setelahnya, rombongan Tetsuan datang ke hadapan Kuriko dengan muka masih ditempeli perban. Tetsuan memimpin di depan dan bilang kalau mereka berempat akan jadi anak buahnya Kuriko dan menuruti semua ucapannya. Kuriko membalas kalau memang mereka akan menuruti semua ucapannya. Dia menyuruh Tetsuan dan 3 temannya itu buat ketemu sama murid kelas 2, yaitu Tsukishima Hana. Kuriko bilang lebih baik mereka mengikuti Hana daripada dirinya. Tapi kalau Tetsuan menilai Hana tidak pantas dijadiin bos, dia boleh melakukan apapun yang diinginkan. Tak berapa lama rombongan Tetsuan pergi mencari Hana. Di situ mereka ketemu sama Ginji. Jadi Ginji ini respect sama Kurosawa dan ingin jadi anak buahnya. Tapi seperti Kuriko, Kurosawa menyuruhnya jadi anak buah Tsukishima Hana saja. Bahkan Kurosawa ngomong kalau Hana punya sesuatu yang mereka berdua tidak punya. Tak berapa lama mereka sudah membuntuti Hana yang sedang jalan sendirian. Di tengah jalan, Hana melihat seorang ibu hamil sedang terduduk di pinggir jalan karena akan melahirkan dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hana mencoba cari bantuan dan dia melihat grupnya Tetsuan yang berdiri tidak jauh dari dirinya. Dia memanggil mereka buat ikut membantu. Di saat mereka bingung cari cara buat membawa si ibu hamil itu, Hana berinisiatif mencari benda buat dipakai jadi tandu, yaitu pintu rumah punya seseorang yang dia tendang sampai lepas. Dengan pintu itu mereka menandu si ibu hamil menuju ke rumah sakit. Dan beruntung mereka bisa sampai tepat waktu. Si ibu bisa melahirkan bayinya dengan aman. Hana mengucapkan terima kasih ke Tetsuan dan yang lainnya, lalu pamit buat ngembaliin pintu yang tadi dia pinjam. Di situ Puding ngomong, Hana sepertinya tipe orang yang bisa dipercaya, yaitu orang yang tidak akan pernah meninggalkan temannya, apalagi berkhianat. Kita pindah sebentar ke Hausen. Seperti Susuran, di sini juga kedatangan banyak anak baru. Tapi rombongan itu sedang terbagi jadi 2 kubu. Satu kubu memihak Mitsunori, adik dari Mitsumasa, dan satu lagi Fuukura Daisuke yang bilang kalau mereka tidak ingin masuk ke barisan pasukan Hausen yang dipimpin sama Mitsumasa. Mereka cuma ingin bebas melakukan apapun tanpa mengganggu dan diganggu. Tapi Mitsunori ngomong kalau dia ingin membantu kakaknya, Mitsumasa, buat membentuk sebuah pasukan Hausen yang solid. Jadi dia ingin semua anak kelas 1 tidak terkecuali ikut bergabung dengan Mitsunori sebagai komandan kelas 1. Tapi Daisuke tetap ngotot tidak mau, meskipun kalau Mitsunori ingin melakukan kekerasan buat memaksa. Dan Mitsunori pun berjalan mendekati kubu Daisuke. Tapi mengejutkannya, dia malah bersimpuh di depan Daisuke dan ngomong, demi Mitsumasa, dia bersedia memohon ke Daisuke seperti ini,
agar dia mau bergabung. Dan Mitsunori berjanji kalau mereka akan jadi pasukan Housen terkuat sepanjang sejarah. Melihat kesungguhan Mitsunori sampai mau memohon seperti itu, akhirnya Daisuke pun bersedia bergabung dalam pasukan Housen di bawah kepemimpinan Mitsumasa. Kita pindah lagi ke STM Nanamori. Ada satu orang lagi yang sedang menghimpun kekuatan seperti Housen, yang tidak lain adalah Isashi Amaji. Shinkawa Tomohisa, pentolan kelas 2 STM Nanamori, berhadapan sama Gaga yang datang bersama beberapa murid SMA Rindau. Tapi Shinkawa tahu kalau Gaga tidak mungkin jadi orang yang memimpin rombongan Rindau. Dia bertanya siapa bosnya. Sayangnya, keingintahuannya itu berakibat buruk. Amaji datang mendekat dan langsung menghajar Shinkawa, bahkan mematahkan lengan lawannya itu tanpa ampun. Tidak cuma Shinkawa, 4 orang murid Nanamori lainnya juga kena hajar sama Amaji. Tapi dia menyisakan 2 orang, Masunari Hideo dan Xiaomi Eiichi. Amaji ngomong kalau dari pengamatannya, 2 orang ini sebenarnya tidak mau tunduk sama Shinkawa. Karena orang ini jadi pentolan bukan karena kuat, tapi karena pintar menjilat para senior Nanamori. Jadi Amaji berniat mengajak Hideo dan Eiichi bergabung di pasukannya. Dan kalau tidak mau, akan dihajar seperti Shinkawa juga. Hideo menjawab, kalaupun mereka berdua menuruti Amaji, para pentolan kelas 3 Nanamori tidak akan tinggal diam saat tahu Shinkawa sudah dihajar. Tapi Gaga menjawab, kalau urusan para senior Nanamori itu sedang dibereskan. Dan benar saja, besoknya di STM Nanamori, Hideo dapat kabar kalau Fujimaru, pentolan kelas 3 sudah dihajar bareng sama orang-orang yang mengikutinya. Bahkan Hideo mengingat kejadian kemarin. Selain 2 murid SMA Rindau, ada juga Masai, pentolan kelas 2 dari SMA Sukamoto. Hideo melihat ke peta sekolah-sekolah di kota Toraushi, dan dia sampai ke kesimpulan kalau Amaji sedang bergerak untuk menundukkan setiap sekolahan agar mau bergabung di pasukannya. Besoknya hal itu terkonfirmasi sama Gaga saat Hideo menemuinya. Bahkan bukan cuma SMA Sukamoto, Gaga ngomong kalau mereka sudah menguasai sekolah-sekolah lain, meski belum semuanya. Tapi Hideo memperingatkan kalau tidak semua sekolah bisa mudah dikalahkan. Di area mereka ada 3 sekolahan terkenal sama murid-murid berandalannya. Seperti Takiya, sekolahnya Takumi, meski namanya saat ini belum dikenal. Lalu ada STM Kurosaki, alma maternya Nakajima, dan terakhir SMA Kawada 2. Di situ ada 1 orang yang terkenal kuat, bahkan sejak SMP, yaitu Sera Naoki. Yang di saat bersamaan, orang tersebut sedang diawasi sama Amaji dan kawan-kawannya. Kembali ke susuran, ada Butcher yang sedang berunding sama orang kepercayaannya, Fukamaji. Mereka berdua sedang membicarakan tentang bagaimana lebih banyak anak baru yang bergabung ke kelompoknya Hana, yang mana jumlah mereka akan bisa menyaingi kelompok Butcher yang sebelumnya punya jumlah terbanyak. Sedangkan anak kelas 1 yang bergabung ke FBI, nama yang dibuat Butcher, yaitu Fantastic Butcher Ichiban. Secara gampangnya berarti Butcher yang luar biasa dan nomor 1. Nora anjir. Balik lagi, yang bergabung ke FBI itu cuma 10 orang. Bahkan dikatakan tidak ada yang bisa dibilang jagoan. Fukamaji berkata kalau ini juga gara-gara Kuriko, Kurosawa, dan Tokyo yang mengarahkan para anak baru itu bergabung ke kelompoknya Hana. Di situ Butcher bilang kalau dia memang punya keinginan menguasai susuran, tapi kini dia sadar kalau sudah sampai di batas. Dirinya sudah tidak bisa melangkah lebih lanjut. Seharusnya dia masih bisa berjuang dengan melawan Hana, tapi baginya Hana adalah adik kelas yang tidak bisa dia benci karena karakter Hana yang memang gampang disukai orang lain. Apalagi menurut Butcher, dia merasa kalau Hana lebih bisa mewujudkan impian jadi bos susuran daripada dirinya. Butcher bilang kalau bisa saja dia menyerah sama keadaan dan membiarkan Hana terus maju.
tapi menurutnya itu bukan gaya susuran. Dan sepertinya Butcher dan Fukamachi punya sebuah rencana buat Hana dan kelompoknya. Turun hujan deras siang itu. Aoji, salah satu anak kelas baru yang bergabung ke kelompok Hana, sedang bersama seorang temannya yang bernama Tama. Mereka berbincang tentang beberapa nama yang mereka kenal, Sasaki Haru, Higuchi, dan Tougo. Ketiga nama itu bergabung ke geng The Front of Armament, yang berarti geng tersebut pun sudah meningkat kekuatannya. Lalu Aoji menyadari sesuatu, ada beberapa murid yang mendatanginya, dan belum sempat dia bereaksi, mereka sudah diserang habis-habisan. Di tempat lain, Tetsuan yang sedang santai di dekat tangga diserang secara tiba-tiba sama dua orang. Dia ditendang sampai jatuh di tangga dan pingsan. Satu murid kelas 1 melihat kejadian itu dan mengenali kalau penyerangannya dari FBI, kelompoknya Butcher. Di tempat lain ada Kinji yang sedang bersama Puding. Mereka dikepung sama banyak anggota FBI. Hampir saja nasib mereka seperti Tetsuan dan Aoji. Beruntung Yaita datang, disusul Murakawa, Osaki, dan Sakota yang langsung melempar salah satu anggota Butcher itu sampai menghancurkan jendela kelas. Lalu Renji muncul dan berhadapan dengan Fukamachi. Di situ Renji ngomong kalau FBI ngajak tempur, jangan cuma nyerang anak baru. Langsung saja ngomong karena kelompok Hana dengan senang hati meresponnya. Lalu orang nomor 2 di FBI itu bilang agar Renji membawa semua anggotanya dan juga Hana ke ruang olahraga. Di sana mereka akan menyelesaikan masalah ini. Renji pun menyetujuinya. Dan saat pesan itu sampai ke Hana, dia malah bilang akan berangkat sendiri ke ruang olahraga. Meski yang lain keberatan, tapi Renji mengiyakan keinginan Hana. Tapi begitu Hana sudah pergi, Renji menyuruh Murakawa Katsuhiro buat ngumpulin semua anggota Hanagumi. Masa を越えて走り続ける勇者の旅